Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pinter bareng kamu. Ya, selamat berjumpa kembali di video Pinter bareng Amun. Hari ini saya membuat video lanjutan tentang PowerPoint pastinya. Yang kemarin materi tentang slide master, dan hari ini mungkin saya coba masuk di chapter 2 yang berisi tentang 5 rahasia membuat killer slide. Ya, ini yang selalu saya terapkan di dalam saya membuat materi presentasi. Mungkin di beberapa para senior saya banyak menggunakan trik-trik lain, namun ini yang saya coba berbagi kepada sobat pinter semua, trik yang biasa saya gunakan. Nah, di sini saya masuk contoh ya di slide ini. Nah, ini sebelumnya ini slide yang kemarin saya pernah bahas ya. Namun pada hari ini saya coba buatkan slide yang 5 rahasia membuat killer slide. Jadi saya menggunakan template yang sudah ada. Di sini ini adalah judulnya ya. Sebelum masuk ini materinya saya coba buatkan judulnya dulu. 5 rahasia membuat killer slide. Nah, untuk membuat tampilannya lebih menarik, terkadang ada yang dibikin penekanan di poin tertentu. Misalnya di sini saya tambahkan saya tambahkan bold ya, di sini juga saya tambahkan bold dan warnanya saya kasih warna merah. Mungkin kesannya merah itu juga kurang bagus, namun teman-teman bisa pakai warna lain ya. Nah, biasanya kalau orang membuat 5 rahasia, misalnya membuat poin-poin yang mau kita bahas, kan standar ya, misalnya bikin teks ya. 1 misalnya, atau menggunakan ini numbering. 1 misalnya 1 slide sama dengan ini yang pernah saya sampaikan kemarin ya, 1 ide. Ya, kedua menggunakan hukum 3 detik. Ketiga, visualisasi slide. Yang keempat, manajemen teks. Yang kelima, saya bikin angka itu penting. Ya, sebetulnya 5 poin inilah adalah rahasia saya. Cuman kalau kita tampilkan ya dalam bentuk slide, dalam slide ini kita tampilkan dalam bentuk teks, sebetulnya sih fine-fine aja, nggak masalah. Ya, misalnya saya besarkan, kemudian paragrafnya saya bikin ada spasi di antara slide tulisannya ya. Kemudian misalnya saya edit ya, ini standar ya, standar. Kemudian angkanya dibesarkan ya, ini oke. Ini nggak apa-apa ya. Tinggal nanti pakai animasi. Namun saya di dalam contoh kali ini saya coba pinggirkan dulu ya. Saya udah ada menggunakan teknik lain ya. Saya kecilkan dulu. Sebetulnya saya sudah siapkan. Nah, sini saya menggunakan post-it. Ya, post-it ini sebetulnya untuk memberikan visualisasi aja. Nah, ini kan adalah visualisasi slide. Ini salah satunya membuat visualisasi slide ya. Jadi, gimana tuh caranya? Pertama, misalnya saya setiap slide pertama saya kasih poin satu post-it 1 poin ya. Misalnya 1 slide sama dengan 1 ide. Nah, ini tampilannya kok seperti ini ya. Gak apa-apa nih, nanti kita tinggal custom ya. Custom, hurufnya dibesarkan, kemudian di rata tengah. Karena gambar post-it-nya miring ya, kita sesuaikan. Ukurannya juga bisa kita sesuaikan dengan ukuran post-it ya. Kalau kurang rata, tambahkan. Kemudian usahakan ini dibikin grup. Bikin grup, klik kanan, grup. Jadi satu gambar dengan teksnya itu sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian di sini hukum 3 detik misalnya ya. Nah, ini kan karena masih judul awal nih ya. Kita nggak apa-apa tambahkan teks saja. Tambahkan teks lagi. Hukum 3 detik. Misalnya ini saya enter. Dibesarkan dulu. Ini tadi
28 pakai Calibri, saya bikin 28 juga pakai Calibri, kasih miring dikit ya sampai rata tengah. Kemudian jangan lupa di grouping. Oke, kemudian yang ketiga visualisasi slide, tambah visualisasi slide, rata tengah 28. Ini karena agak miring, sesuaikan baru ditarik. Kalau kurang pas tinggal geser pakai kursor atau pakai keyboard ya, panah ya. Kemudian yang keempat manajemen teks, tambah lagi. Memang agak sedikit text time ya, tapi begitu hasilnya nanti bisa dibandingkan ya. Manajemen teks. Maksudnya apa sih? Nanti kita bahas. Oke, di sini saya bikin 28 juga biar sama. Sorry, di escape dulu, baru di sini 28. Miringnya sesuaikan dengan ukuran bentuk ininya ya. Nah, kalau mungkin kurang besar tambah dikit ya. Tinggal disesuaikan aja dengan hurufnya. Oke, manajemen teks, kemudian jangan lupa di grouping lagi. Kenapa nih? Karena nanti di sini saya mau kasih animasi. Jadi supaya antara teks dengan gambarnya sekali satu perintah ya bisa langsung dijalankan. Kemudian yang terakhir angka itu penting. Angka itu penting. Dibikin 28 juga. Miring dikit gambarnya. Kita cocokkan, ini agak kebanyakan. Oke. Grouping, klik kanan, group. Oke. Nah, yang ini saya buang aja ya, saya delete ya. Kemudian ini dibesarkan lagi. Nah, supaya lebih menarik, tambahkan animasi. Ya, di sini ada animasi. Ini pilihnya di sini animasi ya, animation pane. Nah, di sini diklik. Nanti misalnya mau dibikin pakai pilihan terserah ya, mau pakai fade, float in, split, wipe. Saya coba pakai fade ya. Nah, kemudian anggap saya bikin sama nih. Saya pakai fade semua ya biar cepat ya. Kemudian ini urutannya sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan nanti ya. Kemudian ini fade juga. Nah, setelah ini jadi, nah ini kan ada nih perintahnya ada di sini ya. Untuk yang satu ada di sini. Nah, kalau kita tampilkan di sini on click berarti pada saat bentuknya slideshow dia akan nongol setelah kita on click. Tapi kalau kita pilihnya after previous, setelah slideshow-nya tampil, slide ini tampil di slideshow, baru dia akan secara otomatis hitungan dalam detiknya nanti akan keluar otomatis. Saya pilih yang on click dulu. Kemudian yang kedua nih grup 26 saya pilih after misalnya, atau saya bikin pakai klik semua, on click semua ya. Nah, kita coba visualisasikan dengan di slideshow-nya, coba kita lihat visualnya. Oke. Nah, ini belum masuk nih. Tadi lupa di ini ya. Visualisasi slide. Ini belum di grup tadi ya. Nah, pertanyaannya kalau dia tadi sudah dibikin animasi, kemudian kita grup, dia animasinya akan hilang. Nggak apa-apa, nanti kita selipkan aja, kita tambahin fade. Nah, pertanyaannya kalau dia dibuat terakhir, dia pasti akan masuk di paling bawah, di urutannya terakhir. Kita selipin aja, dinaikin. Karena ini urutan ketiga, kita diselipin di sini. Jadi dia nanti 1, 2, nah ini kelihatan gerakannya, ini 3, yang keempat yang ini, yang kelima yang merah. Kita lihat ya. Atau Shift F5 langsung. Rahasia membuat killer slide on click, karena tadi perintahnya on click animasinya. Slide 1, yang pertama, satu slide sama dengan satu ide. Kemudian hukum 3 detik. Jadi ini memudahkan pada saat kita sebetulnya lebih kelihatan lebih menarik aja secara visual. Karena orang kalau dikasih hanya teks saja, biasa informasi yang tersampaikan. Namun kita coba
buat dalam bentuk visualisasi seperti post-it. Post-it ini kan seperti satu catatan kecil untuk kita bisa pakai nanti kemudian hari sebagai reminder juga. Kemudian ini yang ketiganya visualisasi slide, ya, keempatnya manajemen teks, yang kelima itu angka itu penting. Nah, ini adalah trik bagian dari trik nanti akan saya sampaikan di dalam 5 rahasia nanti. Nah, ini merupakan belum masuk di dalam materi utama, ini masih materi pengantar yang sebetulnya juga bagian dari materi yang saya sajikan. Oke. Nah, kita coba masuk ke pembahasan pertama, satu slide. Ini saya coba tambahkan ya, satu slide sama dengan satu ide. Oke, kalau bicara satu slide satu ide, kita bayangin ide ya. Ide itu bisa orang kalau secara visualnya bisa orang cara lagi berpikir atau bohlam ya. Bohlam itu kan visualisasi atas sebuah ide. Nah, teman-teman bisa search idenya itu dari internet ya. Misalnya begini. Kita buka di website, kita coba aja ide ya, kita search ide, cari gambar. Nah, tapi perlu saya ingatkan kalau kita mau menggunakan gambar di internet, ya pastikan bahwa kalau memang hanya peruntukannya hanya untuk kepentingan internal, ya kita bisa pakai sembarang sebetulnya. Namun kalau kita mau pakai untuk di-publish secara umum, ya dilihat lagi ini mana yang gambar-gambar yang kena copyright ya. Nah, usahakan cari kalau saya akan memprioritaskan gambar-gambar yang lebih visual, yang lebih nyata, seperti ini contohnya, atau yang backgroundnya tuh soft, backgroundnya lebih terang ya. Nah, misalnya ini ya, ini saya pakai nih misalnya. Nah, kemudian syarat yang kedua untuk menggunakan gambar di internet atau gambar yang akan kita sisipkan di dalam slide, pastikan dia secara pixelnya tuh gambarnya jelas, terang, pixelnya besar. Kenapa? Pada saat kita nanti jadikan di dalam di dalam slide, ini coba di copy dulu, cuman kemudian kita pindahkan ya, kita paste. Nah, dia akan tampil tuh. Oke, nah pertanyaan berikutnya ini, hati-hati nih pada saat kita membuat slide dengan latarnya ada gambar secara gradasi, kemudian kita masukkan ini di dalam slide kita dan membentuk ada garis begini, kita bisa siasati dengan beberapa cara. Misalnya kita masuk ke picture format, pakai soft ya, soft edge. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengandalkan pinggirannya dibikin sedikit soft, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan secara correctionnya, saturasinya, warnanya ya seperti ini ya. Nah, misalnya tadi saya undo. Nah, ini masih seperti ini, kemudian correctionnya saya edit sehingga membuang beberapa warna-warna gelap ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja. Misalnya saya bikin seperti ini, warnanya menjadi lebih gelap atau transparan. Ini tergantung kebutuhan ya. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Kesannya memang gambarnya jadi lebih kontrasnya tinggi ya, brightness-nya tinggi. Jadi apakah berpengaruh ya, tergantung juga. Di sini saya coba. Nah, karena di sini ada gambar yang solid, sedangkan materinya itu ada di gambarnya ada di tengah slide, saya biasanya gunakan trik saya pepetkan di dasar. Namun hati-hati nih pada saat Anda membuat gambarnya di bawah, pasti ada dampak. Ini kan juga terlihatnya di sini ada gradasi, di sini langsung solid ya, garisnya solid. Saya biasanya akan selalu memprioritaskan menggunakan pendekatan pakai dibikin soft dia secara ininya. Kalau saya mau tetap menggunakan gambar ini ya. Sebetulnya saya ada beberapa contoh ya, misalnya saya pakai yang saya sudah download. Nah, ini saya pakai bohlam ya. Bohlam kan bisa macam-macam tuh. Nah, ini kemudian saya bikin soft juga. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita bisa coba bedain ya, mana gambar yang paling, nanti pada saat teman-teman membuat slide itu juga dilihat lagi gambarnya mana yang paling pas nih
pada saat kita mau menampilkan di dalam slide kita. Nah, di sini saya mungkin memilih gambar yang bohlam pertama, yang kedua ya, yang baru saya ambil dari ini. Nah, kemudian saya bikin, kan ini judulnya adalah, nah kalau udah menggunakan slide dengan visualisasi, sebetulnya judul di atas bisa kita abaikan ya, bisa kita hapus ya misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian saya bikin satu slide, lihat kemari ke judul awal, satu slide sama dengan satu ide. Saya bikin teks satu ya. Kenapa saya bedakan satunya itu? Nah, karena nanti ada sedikit angkanya itu saya besarkan. Nah, ini masuk ke slide materi yang angka itu penting. Nah, ini juga bagian dari poin tersebut ya. Saya bikin angkanya 300. Misalnya 300. Saya bikin tengah. Nah, warna juga. Biasanya saya kalau angka itu saya kasih warna yang agak kontras ya. Ya, merah gelap. Satu slide saya bikin. Ya. Saya tes ini di misalnya 150. Saya nggak merubah fontnya, bentuk fontnya. Wah, ini di background saya ada suara geledek karena baru selesai hujan. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Nah, ini slide ini satu slide sama dengan satu ide. Karena saya mau bikin konsepnya sama, saya bikin aja begini. Tinggal kontrol ditarik ya. Terlalu rapat ya, bisa jadi. Nah, ini kita kecilin atau ini yang kita besarkan lagi nih. Kita bikin 400 misalnya. Nah. Oke. Satu slide. Ini tinggal disesuaikan aja, di drag. Nah. Jadi ini contoh yang 5 rahasia pertama dari 5 tadi, ini satu rahasia pertama saya. Jadi saya biasanya membuat slide itu, saya lebih memprioritaskan visualisasi, dan kemudian yang saya prioritaskan adalah pertama, di dalam satu slide itu pasti saya hanya mencantumkan satu ide, supaya para audiens kita, para pendengar kita nanti, para peserta yang akan hadir di dalam materi yang kita sampaikan itu lebih fokus pada satu ide yang mau kita sampaikan. Jadi deliverable atas idenya tersebut mudah-mudahan bisa tersampaikan secara tepat ya, secara memang apa yang mau kita harapkan. Jadi prinsipnya adalah satu ide, satu slide. Nah, satu slide sama dengan satu ide. Kenapa? Tadi dengan saya membuat satu slide, satu ide ini adalah prinsipnya simple. Nah, di dalam slide ini contohnya saya nggak bicara, kalau bicara ide ya lampu, ya satu slide satu ide. Nah, ini satu kesatuan. Jadi saya ini yang mau saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke rahasia kedua, hukum 3 detik ya. Nah, hukum 3 detik ini penting ya. Jadi di dalam contoh di dalam slide ini ya. Di dalam slide ini pada saat audiens membuka, nih pada saat saya selesai, kemudian saya masuk ke slide berikutnya. Nah, hukum 3 detik ini menjadi penting. Contoh, pada saat saya masuk ke slide berikutnya, saya klik next. Ini langsung tampilan, langsung gambar seluruhnya dan dengan tulisan satu slide sama dengan satu ide. Tampilan pertama, dalam 3 detik pertama, itu sudah orang terdeliver apa yang mau disampaikan. Jadi kita pada saat kita mau menyampaikan sesuatu itu sifatnya hanya mempertegas dari gambar yang sudah kita sajikan di presentasi. Jadi 3 detik pertama itu penting bagi para audiens itu untuk bisa menyimpulkan secara awal atas slide yang kita tampilkan. Baru pada saat kita menyampaikan presentasi, sifatnya hanya penegasan. Nah, jadi dalam slide yang kita tampilkan, 3 detik pertama itu penting menentukan si peserta itu bisa menerima, kemudian menyukai apa yang disampaikan dan penasaran apa yang ingin disampaikan secara verbal oleh para presenter. Nah, ini yang saya maksud di dalam 3 detik ya. Hukum 3 detik. Nah, di sini saya langsung mau praktekkan hukum 3 detik ini, saya mau langsung visualisasikan contohnya ya. Kalau bicara 3 detik ya, bicara 3 detik itu konotasinya analoginya bisa disejajarkan dengan berarti jam ya.
Ini saya sekalian kasih contoh. eh, Kalau misalnya saya bikin flat rata begini aja sebetulnya bisa ya, cuman saya coba sekalian buatkan contoh membuat gambar dalam bentuk 3D ya, 3D rotation. Nah, 3D rotation ini saya mau bikin sedikit dramatisir sedikit ya, jadi seolah-olah kayak rebah nih jamnya. Kemudian supaya visualisasinya dapat, saya bikin sekali lagi nih softnya juga edge-nya itu pinggirannya saya bikin soft ya, saya besarkan lagi. Nah, karena ini layarnya sudah terbatas, gambarnya kita kecilkan supaya misalnya saya mau besarkan gambarnya sampai besar, saya hanya ngambil setengahnya aja misalnya. Ini kalau mau dilihat hasilnya seperti apa, nah seperti ini ya. Bisa dibikin tengah juga bisa. Seperti ini ya. Nah, pokoknya saya ambil contoh. Nah, kemudian karena saya anggap ini gambarnya sudah cukup mewakili, baru saya besarkan lagi nih. Nah. Oke, kemudian tambahkan teks. Hukum 3 detik. Nah, pembuatan teksnya pun bisa sederhana ya, bisa dibuat sederhana. Tapi kalau bisa tadi ini masuk ke materi yang kelima ini, angka itu penting, kita bisa langsung terapkan di sini. Kita buat dia menjadi lebih spesifik dan besar sendiri. Contoh nih, saya besarkan dulu secara totalannya. Ya, misalnya saya bikin 44. Ya, hukum 3 detik. Tapi masih belum sempurna bagi saya. Saya akan tambah besarkan lagi hukum angkanya itu supaya lebih penekanan atas angkanya ya. Hukum 3 detik contoh ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di dalam materi yang saya sampaikan di slide ini, pertama ini masih satu ide. Ya, satu slide ini masih bicara satu ide karena saya mau menyampaikan hanya bicara tentang pemanfaatan waktu pada saat kita presentasi. Jadi pada saat kita masuk ke slide, antar slide ya, masuk ke slide berikutnya lagi. 3 detik itu menjadi salah satu indikator slide itu menarik atau tidak, enak disampaikan atau tidak. Nah, ini idenya tentang itu. Nah, termasuk cara membuatnya pun saya sampaikan di sini. Ya, jadi teman-teman bisa nanti dengan menampilkan gambar seperti ini, secara visual sudah bisa diterima, tinggal kita hanya menambahkan penegasan-penegasan dari yang mau kita tambahkan dari sisi informasi yang slide yang kita tampilkan ini. Oke, kemudian kita masuk ke visualisasi slide. Nah, visualisasi slide ini sebetulnya sudah bagian dari yang mau saya sampaikan. Nah, sebetulnya misalnya mau contoh lagi misalnya kita mau menyampaikan ide tentang, ini saya coba ada beberapa gambar ya. Di sini saya mau bicara tentang yang melatar belakangi orang marah misalnya ya. Nah, ini saya udah pilih gambar orang lagi marah. Nah, oke, di sini saya bisa, ini kan, nah ini ada sekali lagi ada perbedaan warna nih. Sebetulnya teman-teman masih bisa menyiasatinya dengan mengoreksi gambarnya ya. Ya, di sini brightness-nya dimainin, yang paling sesuai yang mana, kemudian cari posisi yang sudah bisa mewakili slide kita. Tinggal tambahkan teks. Nah, ini dampaknya kalau teman-teman mendapatkan gambar yang pixelnya mungkin tidak optimal, sehingga pada saat kita mau tempelkan di dalam slide itu secara maksimum di dalam slide-nya itu, akhirnya dampaknya dia kalau ditampilkan secara slideshow, dia akan sedikit pecah-pecah ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Nah, di sini misalnya kita tambahkan teks ya. Apa misalnya? Penyebab bingung juga nih. Kadang-kadang
untuk mendapatkan satu ide di dalam slide yang mau kita sampaikan itu, kita butuh kalimat yang juga mewakili ya, kata-kata yang mewakili. Penyebab kemarahan, misalnya. Atau yang latar belakang penyebab atau dampak dari emosi, misalnya gitu ya. Misalnya di sini Sobat Pintar memberikan judul ya, misalnya mau taruh di judul yang template-nya yang sebelumnya, misalnya. Nah, di sini saya bikin send to back ya, supaya apa? Nah, title-nya bisa ini saya hapus. Dampak dari emosi saya bikin di sini. Dampak dari emosi. Nah, teman-teman bisa tambahkan teks di sini. Ya. Apa dampaknya? Contoh XXX, XXX, XXX. Atau bisa juga ini contoh satu ya, template satu dibuatkan seolah-olah di dalam pembahasan ini dalam bentuk teks ya. Nanti tinggal ditambahkan animasi keluar satu, atau pakai misalnya tadi kayak saya pakai post-it. Cuma kan nggak cocok ya post-it dengan gambar orang marah, misalnya dampak orang marah misalnya apa ya. Nah, ini mungkin masih belum. Nah, ini saya punya gambar yang orang terbakar ya. Ini saya belum punya ini ya. Tapi paling tidak kita bisa coba siasatin ya. Prinsipnya teman-teman mau coba gambar apapun yang ada itu untuk di apa bisa berguna apa tidak. Nah, pertanyaannya kan begini. Ini kok kurang ini ya, kurang pas, bisa jadi tambahkan. Nih. Ya, jadi lebih ini ya, lebih menggambarkan pada saat dia marah ya dia akan terus terbakar tanpa bisa membuat dirinya malah terbakar kalau dia tidak di stop emosinya. Nah, seperti itu contohnya ya. Ini contoh satu, misalnya menampilkan dalam bentuk gambar. Jadi gambarnya bisa jadi misal gini. Ini saya akan hapus dulu. Misalnya saya akan berikan dua contoh gambar misalnya ya. Satu, dia menjadi terbakar ya emosinya. Kemudian saya bikin lagi misalnya apa yang paling pas ya. Atau saya cari di internet. Misalnya kalau dia makin marah, stres. Nah, ini lucu nih gambar nih. Ya. Copy kalau mau langsung di ini. Ini juga karena warna di sini latar belakangnya putih, dia hitam. Saya biasanya selalu nyiasatin dengan soft edge ya. Atau dikasih ini gambar pembatas. Atau di gambar yang lain misalnya. Karena ini ada di sebelah kiri, tinggal dikecilkan. Nah, misalnya saya mau bikin animasi, saya tambahin aja animasi, misalnya pakai wipe ya, dari atas ke bawah saya bikin. Nah, yang ini pakai
fade. Oke, tambah animasinya. Oh, saya mau bikin klik aja. Misalnya pada saat slide ini dibuka, ini kan tadi udah ya hukum 3 detik, masuk ke slide ini dampak dari emosi misalnya ya. Ini kalau dikaitkan dengan slide berikutnya pasti nggak nyambung ya, karena tadi hukum 3 detik sekarang bicara dampak dari emosi. Padahal di sini materi yang mau saya sampaikan adalah visualisasi dari teks ya, visualisasi dari materi. Nah, contoh dampak dari emosi. Pada saat kita menjadi presenter itu kita bisa menjelaskan. Kalau kita terus emosi atas satu hal yang tidak pasti, kitanya akan menjadi terbakar dan ujungnya kita akan stres. Kalau visualisasinya tuh jadi kayak gunung meletus. Jadi semua jadi meledak. Nah, itu yang dampaknya dari emosi. Jadi ini dengan 3 gambar ini, pertama gambar orang marah, kedua gambar orang mulai terbakar, yang ketiga gambar meletus ya. Kayak kayak gunung Merapi, tapi ini pala orang jadi hilang. Nah, ini kan sebetulnya visualisasi gambar dari materi yang mau kita sampaikan. Nah, ini contoh dari poin yang keberapa ini? Ketiga, visualisasi slide ya. Kemudian manajemen teks. Nah, kalau bicara masuk yang keempat, kita bicara manajemen teks. Sini saya contohkan ya. Sebetulnya sih simple. Dalam pembuatan slide itu saya selalu batasin seperti yang saya sampaikan di 2 slide sebelumnya. Saya pakai rumus simple sih. 6 baris 6 baris kali 6 kata. Ini rumus saya kalau menggunakan kalau di dalam slide-nya itu saya mau menggunakan teks. Jadi dalam manajemen teks ini yang mau saya sampaikan adalah penggunaan angka 6, kalau menggunakan teks ya, kalau menggunakan teks saya akan selalu batasi dengan maksimum 6 baris dan maksimum 6 suku kata. Cara membuat menu spesial itu 4 ya. Kemudian cara membuat menu spesial judulnya 4. Kemudian siapkan bahan-bahan, siapkan bahan-bahan 3. Jadi jangan terlalu banyak penulisan tuh yang ke sampingnya tuh panjang, jadi satu kalimat yang cukup panjang yang sifatnya kayak narasi, kayak paragraf ya. Itu kalau bisa dihindarin. Cukup dibuat kalimat yang mewakili satu paragraf tadi. Kan susunan dalam satu paragraf, dalam satu kalimat itu pasti ada struktur katanya ya. Nah, cari struktur kata yang paling mewakili atas paragraf atau kalimat yang mau kita sampaikan, yang mau kita sampaikan kepada peserta presentasi. Nah, dari kayak contoh tadi misalnya saya mau menyampaikan bahwa dampak dari emosi itu bahaya loh. Kalau kita terus melakukan tidak memanage emosi kita dengan baik, kita kelamaan akan terbakar. Dengan kita terbakar tanpa ada manajemen yang baik atas diri kita sendiri, nanti pada endingnya adalah kepala kita akan pecah. Kita tidak bisa menampung lagi beban hidup ya, seolah-olah seperti itu. Nah, dengan kalimat yang panjang tadi, sebetulnya ada tiga item yang bisa saya pakai orang yang emosi, terbakar, meledak. Emosi terbakar meledak itu bisa diwakili dengan 3 gambar ini. Ya, nanti tadi itu yang saya maksud di dalam 6 baris kali 6 kata. Pasti kita pada saat mau menyampaikan sebuah materi, pasti ada kalimat yang sebelumnya misalnya kita tulis itu tapi panjang. Bisa kita taruh sepanjang itu, tapi kalau menurut saya coba dulu cari struktur yang membentuk paragraf itu, yang membuat paragraf itu menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, pasti ada strukturnya, pasti ada yang mempengaruhi atas paragraf tersebut atau kalimat ya. Dalam satu kalimat yang panjang, pasti ada poin yang berada di dalam kalimat itu yang bisa kita cukup simpulkan di dalam kalimat yang kata-kata yang cukup bisa disajikan di dalam materi presentasi. Kira-kira begitu yang poin keempat. Yang poin kelima, angka itu penting ya. Ini saya coba kasih slide lagi. Misalnya saya bikin begini.
63%. Ya. Tambahin lagi. Penonton Pinter Bareng Amuen belum subscribe. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6 ya. Tinggal kita mainkan ukurannya. Nah, ini sebetulnya poin penting yang mau saya sampaikan adalah ini ya. Saya bisa ini saya bikin besar atau cukup dirubah warnanya saja. Tapi yang paling nggak kalah pentingnya, angka itu sangat penting. Ya. Saya mau bikin angka 200. Saya kasih judul. Saya bikin warna juga, nggak apa-apa juga terang. 63% penonton Pinter Bareng Amun belum subscribe. Jadi saya mau menyampaikan pada audiens, pada saya presentasi, para penonton gitu ya. 63% subscriber Pinter Bareng Amun, penonton Pinter Bareng Amun itu belum subscribe. Jadi kata-kata 63% ini besar sendiri. Kalau perlu kasih bold, nggak apa-apa. Karena yang ingin kita deliver adalah 63% dan yang belum subscribe. Nah, ini yang maksud saya tadi, angka itu penting. Jadi, saya mau menyampaikan idenya adalah ada yang belum subscribe, ya, atau ini saya juga kasih warna. Nih, satu ide, satu slide, bahwa 63% orang, 63% penonton kita itu belum subscriber, belum mensubscribe. Itu satu idenya. Kemudian, boleh nggak saya kasih visualisasi? Bisa juga kasih chart ya, pakai pie ada, bisa jadi. Cuman kalau udah dengan angka ini, visualisasinya cukup dengan angka ini. Angka ini adalah visualisasinya. Karena apa? Bentuknya besar sendiri, 63%. Ya. Kemudian ide yang mau saya sampaikan adalah ini belum subscribe. Jadi pada saat kita mau menyajikan, misalnya pada saat kita melakukan hasil survei di sini, misalnya hasil survei 99% belum melakukan vaksinasi untuk wilayah tertentu, wilayah A, 90% warganya belum melakukan vaksinasi COVID-19. Ya, jadi itu kita bisa kasih visualnya gambar vaksin dan angka 99%. Ya, seperti itu. Jadi di dalam satu slide itu bisa kita contohkan seperti ini. Angka itu, kenapa angka itu penting? Dengan kita menyajikan sebuah angka, secara psikologis orang langsung melihat, wah 63% besar juga ya. Jadi mudah-mudahan dengan ide yang mau saya sampaikan di dalam slide ini adalah materi yang mau saya sampaikan itu terdeliver, kena di angka 63%-nya dan belum subscribe-nya tersampaikan. Jadi saya nggak perlu tuliskan bahwa hasil surveinya sekian-sekian, bahwa dari hasil analisis Pinter Bareng Amun ternyata dari 100% hanya 63%, hanya 37% yang sudah subscribe, sisanya 63% belum subscribe. Orang akan langsung hitung sendiri ya secara otomatis. Ini kan angka gampang ya, angka 63% itu berarti 37 dia selisihnya, gapnya. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi tadi kalau saya wrap up lagi dari 5 rahasia membuat slide itu, satu yang pasti idenya adalah satu slide, satu ide. Ya, tadi ada contohnya. Contohnya adalah ini. Ya, gambar lampu. Oke. Kemudian yang kedua, hukum 3 detik. Nah, pada prinsipnya apa yang mau kita sampaikan, nih, contoh misalnya gini. Pada saat saya membuat materi ini masuk ya, nih, misalnya gini, chapter 2 ya, 5 rahasia membuat killer slide, itu 3 detiknya udah tergambar, dan gambar bukunya juga ini pasti ada pengaruhnya. Kemudian misalnya rahasia membuat killer slide, orang langsung kebayang killer slide itu apa yang membuat dia, loh ini maksudnya apa nih, itu ada timbul ketertarikan. Kemudian saya visualisasikan dalam bentuk post-it, satu slide sama dengan satu ide. Ya, ini bisa di custom lagi nih teksnya. Kemudian yang kedua, hukum 3 detik. Nah, di dalam menyajikan tadi hukum 3 detik itu sudah
Ini sudah membuat bahasa killer slide ini sudah membuat orang itu lebih pengen, oh ini ada apa ya gitu. Kemudian visualisasi slide, kemudian yang keempat manajemen teks, yang kelima angka itu penting. Ini contohnya satu slide sama dengan satu ide. Hukum 3 detik itu juga penting bagi teman-teman pada saat kita mempresentasikan sesuatu. Makanya usahakan kita menguasai materi. Dengan kita menguasai caranya bagaimana kita menguasai, buat sendiri materinya, searching sendiri, persiapkan bahannya sendiri, kemudian buat materinya sendiri, dan kemudian setelah dibuat diulang-ulang kembali, di exercise kembali. Kemudian ini visualisasi slide ya. Kemudian manajemen teks ya, 6 baris kali 6 kata, dan yang terakhir angka itu penting. Jadi itu kira-kira materi yang saya akan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan materi chapter 2 kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan selalu tetap dalam kondisi yang aman dan sehat. Mudah-mudahan kita juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, masih 63% yang belum subscribe. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan sungkan untuk subscribe channel Pinter Bareng Amun. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam Pinter Bareng Amun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.